iman. Selamat datang di ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita memulai ibadah kita. Ya, walaupun kita hari ini gak bisa datang ke gedung Rema, tapi KP bersyukur banget hari ini adik-adik semua bisa menyaksikan lewat YouTube channel. Nah, hari ini kita akan sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Jadi, walaupun kamu semua di rumah, KP minta semuanya sikap sungguh-sungguh ya. Saat menyembah Tuhan, semuanya tutup mata, angkat tangannya. Saat memuji Tuhan, semuanya tepuk tangannya buat Tuhan Yesus ya. Oke, hari ini kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Yuk semuanya tutup matanya, lipat tangannya. KFP akan pimpin kita dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, hari ini kami bersyukur buat berkat Tuhan atas kami. Kami tahu Tuhan, semua apa yang terjadi di luar sana gak bisa menghalangi kami untuk beribadah. Kami bersyukur hari ini ada kesempatan, ada setiap guru-guru sekolah minggu, ada kakak-kakak pelayan dan abang-abang pelayan yang hari ini bisa bersama-sama membuat sebuah video supaya anak-anak sekolah minggu tetap bisa beribadah hari minggu ini. Engkau berkati semua adik-adik yang akan menyaksikan, biarlah ada hadirat Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau berkati juga orang tua yang mendampingi adik-adik dalam beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tolak patahkan segala setan kau iblis penipu, segala sesuatu yang mengganggu kami, menghilangkan fokus kami dalam beribadah, tidak bisa menjamah. Dalam nama Yesus, bosan, ngantuk, tidak bisa menjamah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Oke, ya hari ini kita akan langsung mulai dengan pujian yang bersemangat memuji buat Tuhan Yesus, katakan amin. Suaranya harus kedengeran sampai ke sini ya, kenceng, teriak kenceng ke layar handphonenya ya. Oke, kita hari ini akan sama-sama angkat lagu pujian kita, Yesus Pokok. Semuanya kami undang untuk bangkit berdiri dan sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Hari ini kita mau angkat sekali lagi satu lagi pujian buat Tuhan Yesus. Semangat ya, yang masih duduk, KIP undang sekali lagi untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu I Love You Jesus Deep Down in My Heart. Ya, yuk, yuk semuanya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, ada yang belum turun nih. I love you Jesus.
tadi udah berdiri, mau goyang-goyang, mau tepuk-tepuk sama-sama sama kita ya. Oke, hari ini kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Anggi. Aku berharap semuanya kembali lagi duduk, kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Boleh semua adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, kita mau sama-sama berdoa, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saat ini kita siapkan hati kita mau sama-sama berdoa masuk dalam hadirat Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat penyembahan kita, Bapa Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Selalu
rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami tahu kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Sampai saat ini pun kami terus merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami anak-anak sekolah minggu sebentar akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bang Anggi. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, berkati mulut bibirnya hingga dapat memberkati semua anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan. Kami tolak segala setan engkau iblis penipu apapun itu yang mengganggu kami dalam konsentrasi kami, fokus kami dalam mendengarkan firman Tuhan tidak bisa menjamah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Apaan nih Bang Anggi? Haleluya semua adik-adik. Wih, semangat banget kedengeran nih sampai gedung Rema suaranya. Abang Anggi mau tanya dulu, seberapa banyak yang tadi diberkati dan sungguh-sungguh banget memuji Tuhan ya, boleh angkat tangannya? Wih, banyak banget ya. Dan hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Siapa yang semangat dengar firman Tuhan katakan amin. Nah, sebelumnya Abang Anggi mau tanya nih, apa kabar semua adik-adik? Dek, adik-adik, kan kalau luar biasa Tuhan Yesus baik itu mah orang tua. Kita anak sekolah minggu harus beda. Kalau Abang ditanya apa kabar semua anak sekolah minggu, jawabannya gini, luar biasa Tuhan Yesus baik, mantul masuk. Masuk Pak Eko. Yuk Abang Anggi tanya yang di rumah yang menyaksikan hari ini. Abang Anggi tanya, apa kabar semua anak sekolah minggu GKI Jabotabek? Luar biasa Tuhan Yesus baik, mantul masuk. Masuk Pak Eko. Bang Anggi kangen banget nih sama guru-guru sekolah minggu yang lain tuh. Ketemu adik-adik. Udah hampir 2 minggu kita gak ketemu loh. Itu sebabnya kita banyak berdoa nanti ya. Supaya setiap bencana yang ada, masalah yang ada boleh bisa dihindari dan selesai. Nah hari ini adik-adik kita mau belajar firman Tuhan. Selama bulan Maret kita belajar firman Tuhan mengenai jangan menyerah. Sama-sama bilang sama Bang Anggi. Jangan menyerah. Bahasa Inggrisnya apa adik-adik? Betul banget. Never give up. Tidak boleh menyerah adik-adik. Jadi adik-adik menghadapi tantangan masalah apapun gak boleh nyerah. Itu sebabnya coba Bang ditanya. Siapa di sini yang pernah dapat tugas dari gurunya tapi tugasnya susah banget? Coba angkat tangannya. Oke. Siapa di sini yang bilang, Tuhan, aku harus bisa ngerjain tugas ini. Aku gak mau menyerah. Aku gak mau nyontek, angkat tangannya. Atau ada yang, Bang Anggi susah banget, udahlah. Nanti aku nyontek aja sama temen. Adik-adik ingat, nyontek itu Tuhan larang. Tuhan marah sama orang yang suka nyontek. Pertanyaan kedua, Abang Anggi tanya. Siapa di sini yang pernah dapat tugas dari kakak-kakak sekolah minggu?
Dapat tugas disuruh hafalin ayat. Contohnya Abang Anggi bilang, Sheryl, Dede Sheryl, coba hafalin Filipi pasal 3. Maaf, Filipi pasal 4 ayat 13. Dede Sheryl kira-kira ngomong apa? Bilang, aduh Bang Anggi, aku kan masih kecil gak ngerti. Atau, Bang Anggi, aku akan usahakan. Aku akan tanya papa mama. Aku akan belajar supaya aku bisa hafal Filipi 3 ayat 14. Salah, Filipi 4 ayat 13. Kok kebalik-balik Bang Angginya? Coba, kira-kira gimana adik-adik? Nah, kalau Abang Anggi perkenalan diri, Abang Anggi berani bilang gini, aku Anggi Maringan, aku adalah orang yang tidak mudah menyerah. Abang Anggi tidak mudah menyerah dengan setiap kesulitan apapun. Ada tantangan, ada masalah Abang Anggi hadapi. Kira-kira adik-adik kayak gitu enggak? Nah, sebelum adik-adik jawab, kita mau nonton dulu nih satu video. Ada tokoh di Alkitab, dia tidak pernah menyerah. Yang siap menyaksikannya katakan amin. Puji Tuhan. Yuk adik-adik silakan menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan Elia naik ke atas gunung Karmel. Lalu ia sujud ke tanah. Lalu ia katakan kepada hambanya, pergi dan lihatlah ke arah laut. 7 kali Elia memberitahunya untuk melihat. Akhirnya, untuk yang ke-7 kalinya, hamba itu melihat awan kecil. Ada awan kecil sebesar kepalan tangan di laut itu. Beritahu Ahab untuk menyiapkan kuda-kudanya untuk pulang sekarang. Jika tidak, hujan yang akan menghentikannya. Gimana tadi ngelihatnya? Kira-kira adik-adik ngelihat tontonannya Elia keren banget kan? Tapi sebelum kita bahas, Abang Anggi mau ajak temen Bang Anggi deh. Masa Bang Anggi sendirian di sini kan gak enak. Abang Anggi mau ajak, katanya dia wanita paling cantik di dunia. Kenapa? Karena namanya aja Preti. Namanya Preti, katanya paling cantik. Nih teman Bang Anggi. Abang Anggi panggil aja yuk, di rumah panggil aja, bilang Preti, Preti keluar dong. Kurang keras nih adik-adik, Pretinya gak mau keluar. Lebih keras lagi dong. Preti, Preti keluar dong. Ini dia akhirnya Preti. Halo Bang Anggi, kenapa panggil-panggil aku? Emang aku mau diapain? Gini Preti, kan aku hari ini khotbah sendiri gak ada yang nemenin. Preti mau gak nemenin Bang Anggi? Mau banget sih. Emang mau ngapain? Aku disuruh ngapain? Aku mau nanya sama Preti. Kira-kira tadi Preti nonton mengenai video Elia. Kira-kira Preti ngerti gak? Ngerti dong, masa gitu aja gak ngerti sih Bang Anggi? Orang gampang kok. Oke, Bang Anggi tanya sama Preti. Preti, berapa kali Elia berdoa? Ya ampun Bang Anggi, pertanyaannya mudah banget sih. Gak ada yang lebih sulit. Elia itu berdoa 7 kali. Aku ulangin lagi ya, 7 kali. Biar denger Bang Anggi, 7 kali. Oh gitu. Tapi gini loh Preti sebenarnya. Elia itu bukan berdoa 7 kali. Tapi Elia berdoa sampai Tuhan jawab. Aduh rambutku sampai jatuh kan. Masa sih? Masa Bang Anggi? Iya Preti. Andai kata Elia 7 kali berdoa belum dijawab, Elia akan terus berdoa. Kamu percaya enggak? Berarti
Kalau misalkan ketiga kali hujan udah turun, Elia berhenti berdoa dong Bang Anggi. Iya betul. Kalau 10 kali belum dijawab juga doanya, Elia masih berdoa gak kira-kira Bang Anggi? Masih terus berdoa Preti. Dia gak pernah berhenti sampai Tuhan jawab. Preti, Abang Anggi kan pernah ngajarin. Abang Anggi pernah khotbah Preti. Bukan khotbah deh, Abang Anggi nemenin pelayanan sama teman Bang Anggi di pemadam kebakaran. Di pemadam kebakaran itu adik-adik, semuanya yang di rumah ada tulisan gini. Pantang pulang sebelum padam. Ih, pinter Preti. Papanya tukang pemadam kebakaran ya? Enggak Bang Anggi, aku suka lihat aja, kan ada film ya si Jago Merah. Itu ada Kakak Yudika. Kakak Yudika itu sebagai itunya lah pemeran utamanya. Keren banget deh. Iya Preti. Ada tuh tulisannya pantang pulang sebelum padam. Nih adik-adik lihat di layar. Ada tulisannya pantang pulang sebelum padam. Jadi pemadam kebakaran itu terus nyiram terus Preti. Adik-adik di rumah walaupun apinya 10 jam belum mati disiram terus. 5 jam belum mati disiram. 1 hari belum mati disiram. Sampai lama pokoknya sampai mati apinya. Tahun lalu Bang Anggi ke Kalimantan ada kebakaran hutan. Tahu gak Preti? Itu disiram sampai 1 bulan. Akhirnya apinya mati. Dan akhirnya sudah gak perlu disiram lagi. Nah kamu harus gitu ya Preti. Kalau misalkan ada tantangan berdoa terus. Sampai Tuhan jawab. Oke. Nah Preti sekarang gini. Kenapa sih kita gak boleh menyerah? Kira-kira kamu tahu gak? Apa ya Bang Anggi? Gak tahu Bang Anggi, gak tahu. Kasih tahu dong. Nah hari ini Bang Anggi akan kasih tahu buat adik-adik semua. Kenapa kita gak boleh menyerah? Yang siap katakan amin? Amin. Nah adik-adik yang pertama, kenapa sih kita gak boleh menyerah nih adik-adik? Yang pertama, karena Tuhan menciptakan kita luar biasa dan kita ini berharga di mata Tuhan. Preti, kamu tuh berharga. Itu kan suara aku Bang Anggi kok dipakai. Iya namanya, kan mulutnya sama. Biar ntar diketahuan sama anak sekolah minggu yang lain. Preti, percaya gak kalau kita berharga di mata Tuhan? Percaya Bang Anggi. Buktinya apa? Nih buktinya nih, dikatakan di dalam Yesaya pasal 43 ayat 4. Yuk adik-adik yang di rumah baca bersama-sama dengan Preti. Yuk Preti baca yang keras ya. Yesaya 43 ayat 4, 1, 2, 3 ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Wow, hebat banget Bang Anggi, Tuhan Yesus mau mati buat kita. Berarti kita mahal banget dong Bang Anggi. Iya Preti. Nih Bang Anggi belajar nih Preti. Ternyata tubuh kita itu luar biasa Preti. Coba di layar diperhatiin Preti nih. Lihat di layar ya. Ternyata Preti, panjang pembuluh darah kita itu mencapai kurang lebih sekitar 10.000. 100.000 kilometer. Itu Preti kalau misalkan ditarik itu bisa 2,5 kali memutari dunia. Apalagi kehebatan kita. Yaitu apa? Setiap hari jantung kita memompa 1.800 galon. Wow, banyak banget. Apalagi sistem peredaran darah kita membantu menjaga agar tubuh kita tetap normal. Jadi kalau misalkan di luar lagi dingin, tubuh kita akan mengatur supaya tetap hangat. Supaya gak mati kedinginan. Hebat gak tuh Preti? Hebat banget ya. Nih ada lagi siapa kita? Preti yang bacain deh, jangan Bang Anggi mulu. Ya Preti bacain. Nih. Tubuh kita terbentuk dari sekitar, Bang Anggi banyak banget itu, berapa itu? 7 oktilon atom. Wow, Bang Anggi kalau dijadiin uang, ini banyak banget Bang Anggi. 7 turunan, 8 tikungan, 10 putar balik, kagak bakal habis-habis nih Bang Anggi. Iya emang hebat banget, apalagi nih kehebatannya, baca lagi Preti yang kenceng. Jumlah rata-rata air liur yang diproduksi manusia sepanjang hidup sekitar 24.000 liter. Jumlah tersebut dapat digunakan untuk mengisi 2 kolam renang ukuran besar. Hebat lagi, otot
terkuat manusia yang dimiliki adalah otot mulut. Dan ini Bang Anggi, aku kasih tahu nih, aku yang ngasih tahu deh ke Bang Anggi. Ternyata Bang Anggi, ternyata otak manusia memiliki kapasitas memori setidaknya 1 petabyte. Wow, atau setara dengan 10 juta gigabyte. Jumlah itu diperkirakan setara dengan internet saat ini. Wow, Bang Anggi, berarti kita semua ini anak Tuhan pinter-pinter dong Bang Anggi. Hebat-hebat. Iya berarti. Makanya adik-adik di rumah, kalau adik-adik tahu adik-adik pinter, hebat, berharga, jangan mudah menyerah. Yang mau tidak menyerah katakan amin. Amin. Adik-adik itu pinter, adik-adik itu hebat, luar biasa. Adik-adik itu bisa berhasil. Jangan bilang gini, tapi Bang Anggi, aku kan bukan orang kaya, bisa gak aku berhasil? Bisa banget, bukan cuman banget. Bingit di atas banget tuh. Bisa bingit. Bisa bingit. Makanya adik-adik di rumah jangan pernah menyerah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh menyerah? Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Adik-adik, firman Tuhan adalah kebenaran. Apa yang disampaikan firman Tuhan pasti jadi. Coba bilang di rumah sama-sama dengan Preti, bilang pasti jadi. Pasti jadi. Lebih keras lagi dong adik-adik yang di rumah. Senggol juga papa mama ya supaya ngomong. Pasti jadi. Lebih keras lagi dong. Kok kamu yang ngomong, harusnya Bang Anggi yang nyuruh. Oh iya. Pasti jadi. Itu. Firman Tuhan itu pasti jadi adik-adik. Pasti jadi. Firman Tuhan berkata kita pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Itu pasti jadi. Bahkan kita tahu di dalam Yeremia 29 ayat 11. Yuk adik-adik di rumah baca bersama-sama. Yang keras sama Bang Anggi. Apa dikatakan firman Tuhan? Dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yuk coba sama-sama dari rumah panjang-panjangan. Siapa lebih panjang, Bang Anggi atau kalian? Coba tanding sama Preti. Waktu ngomong penuh harapan siapa yang lebih panjang napasnya? Preti siap? Siap dong. Yuk adik-adik di rumah. 1, 2, 3 ya. Capek Bang Anggi ya, lama banget. Penuh harapan. Siapa yang menang kira-kira, adik-adik apa Preti? Kayaknya Preti dia yang menang. Hebat Preti, ntar Bang Anggi kasih hadiah ya. Hadiahnya menarik, mobil. Ya mobilnya pintunya kalau ditutup tidak bisa, gak kedengeran. Kenapa? Karena pintunya doang, kagak ada mobilnya. Nah adik-adik itu setiap firman Tuhan jadi. Masa depan kita jadi. Jadi adik-adik jangan takut, jangan menyerah. Karena Tuhan sudah menyiapkan adik-adik menjadi orang yang berhasil. Adik-adik mau jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi polisi, mau jadi TNI. Jangan lupa juga mau jadi pendeta. Tuhan pasti tolong adik-adik. Yang percaya katakan amin. Amin. Karena gini adik-adik. Karena kalau Tuhan janji dia tidak pernah ingkar. Kalau manusia janji adik-adik, pertama dia tidak mau. Ini yang disebut dengan PHP. Preti tahu nggak kepanjangan PHP? PHP itu pemberi harapan palsu bukan sih Bang Anggi? Iya Preti, manusia itu janji kayak gitu. Kamu pernah nggak? Oh pernah Bang Anggi. Temanku bilang katanya mau ngasih permen, mau ngasih coklat. Tapi Bang Anggi sampai sekarang nggak jadi dikasih. Katanya nggak ada. Katanya lupa segala macam. Bohong dia Bang Anggi. Itu kalau manusia. Yang kedua, kalau manusia berjanji apa? Dia gak mampu Preti. Dia bilang gini, besok aku jemput kamu ya pakai mobil, pakai helikopter. Hebat banget. Tapi dia gak jemput, kenapa? Karena dia aja gak punya mobil sama helikopter. Gimana bisa jemput kita? Dan terakhir, nih kalau adik-adik kayak begini, ada yang kayak gini bilang amin yang kenceng ya. Kalau manusia berjanji, dia kerap kali lupa. Amin. Preti pernah dijanjiin tapi lupa. Pernah Bang Anggi. Apa tuh Preti? Gini Bang Anggi. Waktu itu papa aku janji mau kasih gaun. Tahu kan Bang Anggi gaun? Yang biar cewek-cewek atau wanita pada cantik. Karena lihat Bang Anggi deh. Itu lihat tuh.
baju aku udah jelek banget tuh. Ya ampun, udah turun-turun ke bawah, gak cantik lagi Bang Anggi. Aku seneng banget waktu papa janjiin beli gaun. Tapi waktu aku tanya, dia selalu bilang gini, aku lupa. Besok aku tanya lagi, ya papa lupa. Minggu depan aku tanya lagi, ya papa lupa. Sampai sekarang belum dikasih, makanya lihat baju aku, itu jelek banget kan. Ya itu emang dari dulunya kamu jelek kayaknya. Nah, jadi kamu pernah ya. Tapi nih Preti, kalau manusia itu emang kayak gitu. Tapi kalau Tuhan berjanji, pertama dia mau. Makanya kalau manusia berjanji dikatakan apa? Dia PHP, pemberi harapan pasti. Yang kedua, kalau manusia berjanji, dia itu, kalau Tuhan berjanji, dia mampu. Karena semuanya milik Tuhan, alam semesta milik Tuhan. Dan terakhir, kalau Tuhan berjanji, dia tidak pernah lupa. Itu sebabnya yuk adik-adik kita buka di dalam Bilangan pasal 23, 19. Baca yang kenceng adik-adik. Baca yang kenceng. Kalau ada papa mamanya, kencengin, teriak ke papa mamanya. Kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukanlah anak manusia sehingga ia menyesal. Masakah ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Hebat banget kan tuh adik-adik. Kalau Tuhan udah janji dia pasti. Adik-adik, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa adik-adik. Kalau Tuhan janji dia pasti, ada 33.000 lebih janji Tuhan. Dan dia pasti menepatinya. Preti, Abang Anggi udah mau selesai nih. Preti duduk dulu ya. Abang Anggi mau ngomong lagi nih sama adik-adik yang lain sendiri. Nah adik-adik, ini bagian akhir dari Abang Anggi. Nah adik-adik, ada satu kisah mengenai seorang bernama Mary. Dilihat di layar. Adik-adik, Mary ini dia lahir di Wales, Inggris. Hebat gak tuh? Itu 100 meter dari rumah Bang Anggi. Jadi Inggris 100 meter rumah Bang Anggi. Kan Bang Anggi kan sultan kan bebas ya kan. Nah dia tinggal di Wales, di pedalaman Wales. Itu daerah Inggris sana, London. Nah bagaimana itu adik-adik, waktu itu dia pengen banget punya Alkitab. Tapi dia gak punya uang untuk membeli Alkitab. Akhirnya apa adik-adik, dia berternak ayam, dia berternak, akhirnya juga apa, lalu dia juga cari lebah. Waktu dia ternak, dia ingin telurnya itu dijual supaya bisa beli Alkitab. Lalu apalagi, dia juga yang namanya cari lebah, cari madunya. Jadi ada lebah-lebah, madunya diambil, untuk apa? Untuk dijual. 2 tahun dia kumpulin, akhirnya dia bisa punya Alkitab, seneng banget. Lalu apalagi ada di waktu itu adik-adik, dia pergi sama mamanya, mau ibadah. Di rumah Evans namanya. Waktu mau ibadah, itu namanya pedalaman, belum ada lampu. Lalu dia pakai namanya lampu lentera. Kayak gini. Kalau lebih mudah adik-adik biar ngerti ini. Kalau lampu lentera itu kayak senter. Tahu ya adik-adik, tapi yang pakai minyak. Kayak senter. Abang nyalain dulu senternya. Kayak senter. Gelap, kurang lebih setengah jam dia jalan. 1 jam, dingin, angin kenceng banget. Dia jalan terus, akhirnya nyampe ke rumah Evans untuk ibadah sama mamanya. Lalu Mary bilang gini, Mama, kita bersyukur ya mah bisa melewati jalan-jalan yang sulit, angin yang kencang. Aku bersyukur mah gara-gara lampu ini mah kita bisa lewat. Lalu mamanya bilang kayak ini, Mary, kamu bersyukur bukan karena ada lampu ini, tapi kamu bersyukur karena ada iman, karena ada firman Tuhan. Maksudnya mah karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Sehingga menghadapi tantangan, ketakutan, kita tidak perlu takut, tidak perlu mundur, tidak perlu menyerah. Karena firman Tuhan adalah jaminannya. Makanya adik-adik semua di rumah, Abang selalu ajarin gimana sih caranya untuk menghilangkan atau mengeluarkan angin di dalam botol ini. Jadi ini botol, lihat Bang Anggi. Ada isi, ada juga yang kosong. Abang minum lah ya. Nah, Abang minum, Abang udah haus banget soalnya adik-adik. Nah bagaimana caranya menghilangkan udara yang di dalam botol ini? Gimana caranya menghilangkan udara botol ini? Sebenarnya gak usah dibakar, gak usah dibenyekin. Caranya apa? Simple, isi aja. Isi aja dengan air lagi. Habis diisi dengan air, udaranya hilang, dia penuh. Inilah hidup kita adik-adik. Kalau mungkin adik-adik ada kosong, takut, khawatir, jangan nyerah. Isi aja dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan
akan membuat kita penuh sehingga kita tetap berani dan tidak pernah menyerah. Nah, sebelum kita akhiri ibadah ini, Abang Anggi ada satu video mengenai seorang namanya siapa ya? Namanya itu adalah Derek Raymond. Derek Raymond waktu itu dia lari. Waktu dia lari, dia mengalami kesakitan. Gimana ceritanya? Yuk kita saksikan bersama-sama. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. When I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be. Adik-adik, gimana tadi kisah mengenai Derek Raymond? Luar biasa kan? Itu sebabnya adik-adik jangan pernah nyerah. Abang Anggi biar gampang, supaya kamu gampang apal ini gini. Pertama, kenapa kita nggak boleh menyerah? Karena kita berharga di mata Tuhan. Nih, mahkota adik-adik. Kita dimahkotai Tuhan. Yang kedua, kenapa kita nggak boleh menyerah? Karena firman Tuhan. Pedang, itu pasti. Apa yang Tuhan katakan di firman Tuhan pasti jadi. Ada masalah firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepada kita. Itu sebabnya ayo adik-adik di rumah, yuk kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita berkata, Tuhan kau baik, kami tidak akan menyerah. Itu tutup mata adik-adik semuanya. Kita mau menyembah Tuhan sebentar. Kita angkat pujian, Tuhan tak pernah janji. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tutup mata adik-adik, orang tua yuk ajak juga anak saudara untuk tutup mata, berdoa bareng-bareng. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji
selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi yuk kita adik-adik lebih sungguh-sungguh kita bilang Tuhan gak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh kita katakan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Amin. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak yang baik, kami sebagai anak sekolah minggu kami gak mau menyerah dengan keadaan apapun. Walaupun kami belajar di rumah Tuhan, walaupun kami gak boleh keluar rumah, tapi kami tetap pegang janji Tuhan. Kami tetap pegang janji Tuhan bahwa masa depan aku, masa depan kami anak sekolah minggu indah, damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya kami gak perlu takut karena kami punya firman Tuhan. Kami gak boleh menyerah Tuhan. Karena kami tahu pertama kami begitu luar biasa Tuhan ciptakan. Kalau Tuhan ciptakan aku luar biasa, bahkan Tuhan mati buat aku, maka Tuhan pun akan menyertai aku. Yang kedua, karena firman Tuhan selalu jadi. Firman Tuhan pasti, tidak mungkin bohong. Kalau Tuhan ngomong masa depan yang penuh harapan, itu pasti. Makanya aku gak boleh menyerah Tuhan. Terima kasih. Adik-adik, taruh tangan adik-adik di layar. Adik-adik mungkin sakit, mungkin adik-adik lagi bosan, mungkin adik-adik lagi takut, khawatir. Taruh tangan adik-adik di layar adik-adik. Ikuti doa Banggi bilang, Tuhan Yesus, hari ini aku dengar firman-Mu. Aku gak boleh nyerah karena aku berharga di mata Tuhan. Aku gak boleh nyerah karena firman-Mu pasti jadi dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Aku gak mau minder. Kalaupun aku bukan orang kaya, aku yakin aku bisa berhasil bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Aku tolak ketakutan, kekhawatiran. Tidak bisa menjamah aku. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Salam kemenangan iman. Puji Tuhan. Nah adik-adik, sebelum Abang diakhiri nanti akan ada doa bareng Kak Karen. Doa sungguh-sungguh. Nah adik-adik kalau ada mau nanya boleh masuk. Ada bisa tanya ke Bang Anggi. Karena kerapulan anak sekolah minggu suka nanya. Bagus. Abang Anggi suka sama orang yang suka nanya. Pernah ada yang nanya abis Abang Anggi khotbah. Bang Anggi ukuran bajunya sama sepatunya berapa? Wah Bang Anggi pikir apa? Kenapa emang? Enggak, nanya doang ya. Kirain mau dikasih. Baru pernah ada yang nanya telepon. Bang Anggi mau nanya dong. Abang Anggi pikir nanya apa? Dia nanya gini. Bang Anggi lagi apa? Ya. Tapi ada pernah anak sekolah minggu nanya gini. Dia nanya, Bang Anggi apa sih bedanya demut sama selem? Wih hebat banget. Dia nanya pakai bahasa Ibrani. Apa sih bedanya gambar dan rupa? Harusnya Abang Anggi jawab.
Akhirnya, oh gitu ya bang ya, berarti kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah adik-adik pun bisa nanya nomor dari situ. Nah khususnya nomor Bang Anggi coba catat. Karena nanti Kak Karen akan kasih tantangan buat adik-adik. Nomornya dicatat, Kak Karen akan kasih tantangan buat adik-adik. Apa itu nanti, abis ini kita mau doa bareng-bareng. Itu sebabnya catat, nanti kirim tantangan yang dikasih Kak Karen ke nomor itu. Yang mau katakan amin? Tuhan Yesus memberkati. God bless you sekali lagi. Salam kemenangan iman. Haleluya semuanya, udah lama banget loh kita udah gak ketemu. Ya ampun adik-adik tadi kan udah mendengarkan pujian penyembahan. Juga ada firman Tuhan di acara ini. Nah sekarang waktunya kita untuk jangan lupa berdoa. Siapa di sini yang semuanya semangat buat berdoa? Kok gak ada suaranya? Kak Karen di sini sendirian berdoa, tapi Kak Karen yakin berdoa itu bukan cuman karena kita sama-sama di satu ruangan, tapi sebagaimana firman Tuhan bilang sama anak-anak Tuhan, semua yang sayang sama Tuhan, kalau kita bersatu hati dimanapun kita berada, bahkan di seluruh dunia, Tuhan bisa dengar doa kita sampai ke surga. Karena itu jangan lupa hari ini kalau Kak Karen ajak untuk berdoa, berdoa dengan kesungguhan, berdoa dengan segenap hati, dan terutama berdoa dengan suara yang lantang dan keras. Supaya malaikat-malaikat di surga dan Tuhan Yesus dengan senang hati mendengar doa kita. Oke? Nah hari ini sebelum Kak Karen akan mulai beberapa topik doa, nah adik-adik kan udah lama nih di rumah. Nah Kak Karen mau tanya, hari-harinya tiap hari walaupun gak sekolah tetap berdoa enggak? Nah kalau saat ini mungkin adik-adik ada hari-hari yang bolong, mungkin masih malas-malas berdoa. Kak Karen ingatkan untuk kita semua tetap rajin dalam doa kita. Mungkin gak lama-lama banget, tapi kita ingat bahwa saat ini di seluruh dunia banyak orang-orang yang sedang merasakan kesedihan, ketakutan, sakit, bahkan dalam keadaan merasa bahaya. Nah karena daripada itu kita sudah sepantasnya, kita tuh kan kasihan sama mereka karena mereka mungkin gak punya pengharapan, mereka gak kenal Tuhan Yesus. Nah lewat doa-doa kita bisa bicara sama Tuhan Yesus dan menyampaikan supaya mereka menerima kasih daripada Tuhan. Nah Kak Karen ajak adik-adik untuk masuk dalam topik doa yang pertama, yang pasti Kak Karen yakin semua adik-adik udah pada tahu, yaitu tentang berita-berita yang sering ini loh ada di berita-berita TV, di YouTube, di WA, di Facebook tentang virus yang sedang melanda di seluruh dunia, yaitu virus corona. Nah, kalau adik-adik pernah baca beritanya, bahkan per minggu hari ini di Indonesia sendiri udah sampai ke 1.000 kasus yang positif. Adik-adik 1.000 tuh banyak loh, ya kan di rumah kita aja cuma ada 5 orang, kalau 1.000 tuh berarti sampai berapa orang, banyak banget. Nah itu baru yang diketahui adik-adik, belum lagi yang mungkin saat ini masih sakit di rumah dan mereka nggak tahu kalau mereka ternyata terkena virus ini. Nah coba kita bayangin gimana perasaan mereka saat mungkin mereka saat ini terbaring sakit. Adik-adik pernah sakit nggak? Mungkin demam, mungkin pernah juga mencret-mencret ya kan, mungkin juga pernah muntah-muntah atau cacar air. Enak nggak? Nggak bisa sekolah, nggak bisa main, nggak bisa ketemu teman-teman. Bahkan buat beberapa teman-teman atau mungkin orang-orang yang sudah terkena daripada virus ini, mereka harus diisolasi. Itu ruangan yang cuman sendiri doang di rumah sakit, nggak bisa ketemu orang, nggak ada teman kiri kanannya, nggak ada mama papanya, cuman sendirian terus sampai berminggu-minggu. Pasti nggak enak banget ya. Nah makanya kita wajib buat ngedoain mereka. Nah, hari ini Kak Karen ajak adik-adik semuanya mengambil sikap berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita serahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Kita mengamini dan juga kita merasakan apa yang teman-teman kita di seluruh dunia rasakan. Mungkin mereka saat ini sedang terkena atau dinyatakan sakit, yaitu sakit virus corona. Nah mungkin mereka ketakutan, mungkin mereka ngerasa tidak ada harapan, mungkin mereka takut kalau besok atau mungkin hari ini meninggal, atau mungkin mereka saat ini ngerasa sesak. Yuk kita sama-sama berdoa, Karen undang semuanya berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, aku berdoa, kami berdoa, adik-adik kami semua berdoa Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu Tuhan,
Kami angkat tangan kami Tuhan ke surga Tuhan. Kami mau Tuhan mengasihi seluruh orang-orang di dunia ini. Ya Bapa, sampai hari ini saja Tuhan, hanya di Indonesia sudah sampai Tuhan ada 1.000 orang yang terkena virus, dinyatakan terkena virus corona. Kami berdoa Tuhan supaya mereka saat ini, kalau mereka merasakan Tuhan sakit, sesak, tidak nyaman, bahkan keadaan mereka saat ini Tuhan sangatlah menderita sendirian di rumah sakit. Kami berdoa, kami mengasihi mereka. Mungkin kami tidak dapat datang ke rumah sakit Tuhan, tapi kami lewat doa kami ya Bapa, kami dapat menyentuh mereka. Kami dapat memberikan kasih kami, yaitu adalah kasih Tuhan Yesus sendiri. Sebagaimana dulu Tuhan mungkin kami juga pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kami juga menyatakan bahwa virus ini, orang-orang yang sudah terkena oleh virus ini, semuanya dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kalaupun mereka belum mengenal Tuhan, mereka belum mengenal yang namanya Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan tidak terbatas lewat Tuhan, berita-berita Tuhan. Mereka dapat mengenal firman Tuhan, mereka mendapat merasakan kasih Yesus. Sehingga mereka merasakan Tuhan adanya pengharapan. Hari ini kami berdoa, mulai terjadi kesembuhan, baik secara tubuh mereka Tuhan, yang mungkin tadinya sesak, demam Tuhan, mungkin mereka sulit bernapas, tapi hari ini kami berdoa adanya terjadi perbaikan-perbaikan Tuhan, sehingga mereka dapat dengan lega beraktivitas dan dapat Tuhan menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kiranya kasih Tuhan menjamah, tidak terbatas dimanapun berada, dapat menjangkau semua teman-teman kami yang ada dan terkena virus corona. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Nah, oke, yang selanjutnya kita juga akan berdoa untuk, kan tadi kita berdoanya untuk teman-teman kita yang mungkin sudah terkena virus corona. Nah, tapi adik-adik bayangin gak sih kalau sebenarnya yang sedih itu bukan cuman teman-teman yang terkena sakitnya, tapi bayangin kalau ternyata itu adalah keluarga dekat kita. Kak Karen sebagai dokter juga udah dapat nih beberapa cerita-cerita dari teman-teman yang papa mamanya terkena virus corona, tetangganya, atau mungkin teman bermainnya terkena virus corona, mungkin saudaranya terkena virus corona. Wah, adik-adik, setelah mereka terkena seperti itu, mereka itu tidak bisa lagi berhubungan secara langsung. Contohnya, mereka nggak bisa ngobrol, nggak bisa main, nggak bisa doa bareng, nggak bisa nonton TV bareng. Nah, keadaan di rumah mereka pasti sepi banget. Nah, kita kasihan gak sih sama mereka? Nah, keluarga-keluarga yang tadinya bisa bareng-bareng, main, bisa ke sekolah bareng-bareng. Nah, sekarang mereka sendiri-sendiri, bahkan mereka terpisahkan karena ada satu yang di rumah, ada yang di rumah sakit. Nah, jadi Kak Karen sekarang ajak kita semua untuk sama-sama berdoa buat teman-teman kita yang keluarganya itu ternyata dinyatakan terkena virus corona ini. Nah, kita berdoa supaya keluarganya juga jangan sedih lama-lama, tapi mereka memberikan semangat kepada mungkin saudaranya, mungkin papa mamanya, mungkin juga anaknya seperti itu yang terkena corona, supaya yang terkena corona ini bukannya malah tambah sedih atau malah tambah ngerasa gak ada teman, tapi mereka semua merasa ada teman yang menyemangati mereka seperti kita saat ini, walaupun lewat doa. Nah, karena itu kita berdoa supaya semua daripada keluarga-keluarga yang ada tetap bersukacita. Oke, yuk kita ambil sikap kita berdoa kembali. Kita mau menaikkan doa kita sama Tuhan. Ingat janji Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kita semua khawatir tentang apapun juga. Gak boleh takut, gak boleh gelisah, gak boleh panik. Nah, tetapi kata Tuhan, nyatakanlah dalam segala hal keinginan kita, doa-doa kita, permohonan kita kepada Allah lewat doa-doa, lewat persekutuan kita, dan juga utamanya adalah mengucap syukur. Nah, kalau kita mengucap syukur, kita harus memberikan semangat dan sukacita kepada semua orang. Yuk, kita semua sama-sama berdoa, ambil sikap kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan sudah menyatakan bahwa ada pengharapan setiap kami berdoa. Tuhan Yesus sendiri sudah berkata, Yesus sudah disalib dan berbilur-bilur untuk menyembuhkan semua penyakit kita. Bahkan penyakit kita yang kita nggak tahu sekalipun apa yang akan menjadi obatnya. Tapi Tuhan sudah berjanji 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan setiap penyakit di dunia ini. Karena itu Tuhan, kalaupun hari ini ada keluarga-keluarga yang mungkin terpisah karena ada anak-anak mereka, mungkin ada orang tua mereka, ada saudara mereka atau kerabat dan teman-teman mereka yang dinyatakan terkena virus corona, kami berdoa Tuhan hari ini supaya mereka tidak tambah menjadi sedih ataupun kesepian ataupun mereka merasa ketakutan karena takut tertular. Tidak Tuhan, tapi yang mereka lakukan adalah mereka datang kepada Tuhan, mereka mencari Tuhan. Selain daripada mereka mencari pertolongan kepada pelayanan kesehatan, mereka juga berserah kepada Tuhan. Mereka memiliki damai sejahtera dan ketenangan sehingga mereka tahu apa yang harus mereka perbuat. Tuhan, kami berdoa kepada keluarga-keluarga yang mungkin tidak bisa lagi berinteraksi, tidak bisa ngobrol-ngobrol, tidak bisa main bareng-bareng dengan keluarga inti mereka, dengan keluarga mereka dan teman-teman mereka sehari-hari. Kami berdoa Tuhan supaya setiap daripada keluarga-keluarga ini tidak merasakan kesedihan yang berlarut-larut, tapi Tuhan Yesus datang menyayangi, Tuhan memeluk mereka Tuhan, dan memberikan mereka kasih daripada Tuhan Yesus. Mungkin mereka Tuhan tidak bisa bertemu dengan keluarga mereka, tapi mereka mengingat kebaikan Tuhan Yesus. Dan kalau Tuhan ada hari-hari Tuhan di mana mereka harus terpisah dengan keluarga mereka, tapi kiranya Tuhan mereka dapat diberikan semangat, mereka dapat memberikan dorongan, mereka dapat memberikan kekuatan sukacita, sehingga Tuhan mereka bisa saling meneguhkan kepada Tuhan semua teman-teman mereka yang terkena sakit Tuhan. Kami berdoa Tuhan dimanapun keluarga ini berada, mungkin Tuhan kami tidak dapat berkomunikasi dengan baik, bertatap muka, tapi kami tahu Tuhan Yesus Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus ada di seluruh dunia memberikan kasih-Nya di antara kami, sehingga Tuhan walaupun kami tidak bertemu, tapi ada kasih Tuhan Yesus yang mempersatukan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kiranya Tuhan Yesus, damai Tuhan Yesus ada di setiap rumah, ada di setiap keluarga, ada di setiap lingkungan di mana kami tinggal, sehingga Tuhan kami tidak merasakan putus pengharapan, kami tidak merasakan kesepian, tapi kami Tuhan mencari kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke. Nah, Kak Karen gak lama-lama lagi nih. Udah tinggal yang terakhir. Kita mau berdoa bareng-bareng. Nah, kita berdoa untuk keadaan dunia saat ini. Mungkin banyak orang-orang yang panik, ketakutan ya. Mungkin mereka sangat merasa tidak ada pengharapan di kehidupan mereka sehari-hari. Mungkin mereka tinggal di rumah dengan perasaan takut, susah tidur, susah makan, ya kan. Mungkin kalau adik-adik sih seneng karena di rumah suka banyak cemilan. Tapi banyak papa mama mungkin yang pusing karena contohnya gak bisa kerja, mereka bingung mau pergi kemana karena dilarang dan lain-lain. Nah, yuk kita berdoa sama-sama untuk beberapa hari ke depan. Kita yakin bahwa hari-hari di mana mungkin ada yang ngeliat kan jalanan pada sepi, mal-mal pada tutup, ya kan gak bisa kemana-mana. Nah, kita berdoa supaya keadaan ini tidak semakin lama, tapi Tuhan dapat bekerja supaya dalam hari-hari ke depan adanya perbaikan. Seperti itu. Nah, kita berdoa supaya semua orang tetap diberikan damai sejahtera Tuhan, sehingga apakah mereka sudah terkena ataupun belum terkena oleh virus corona, tapi mereka tetap dapat menjaga kesehatan tubuh mereka dengan sukacita, mereka dapat beraktivitas walaupun terbatas. Oke, yuk kita sama-sama berdoa untuk terakhir kalinya di sesi ini. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh supaya semua orang merasakan damai daripada yang diberikan Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak lagi merasakan ketakutan. Yuk
Tuhan Yesus yang baik, hari ini Tuhan kami datang kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus di dunia ini Tuhan. Mungkin dari berbagai agama, dari berbagai usia, dari berbagai negara, ada yang belum kenal Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami tahu Tuhan Yesus adalah pengharapan kami. Karena Tuhan, tanpa Tuhan Yesus kami tidak tahu mau berbuat apapun. Nah Tuhan, hari ini di mungkin minggu-minggu ini Tuhan, banyak orang-orang yang sangat terkendala dalam aktivitas mereka. Baik pekerjaan mereka, sekolah mereka, baik mereka juga tidak bisa bertemu teman, bertemu dengan Tuhan di pekerjaan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau menghilangkan segala ketakutan dalam hidup mereka. Engkau menghilangkan segala kecemasan. Engkau menghilangkan segala kepanikan. Engkau menghilangkan Tuhan segala perasaan-perasaan tidak nyaman dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka Tuhan walaupun masih terbatas untuk bertemu, harus ada tinggal di rumah, tapi mereka dapat tetap menjaga diri mereka sehat dengan baik. Karena kami tahu Tuhan di atas segalanya, Tuhan mau kami hidup dengan panjang umur dan Tuhan mau kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, berikanlah Tuhan pengharapan-Mu, curahkanlah Tuhan damai sejahtera Tuhan di seluruh dunia, ketenangan yang baik Tuhan. Sehingga Tuhan mungkin ada orang-orang yang merasa takut tidak memiliki pekerjaan lagi. Tapi ketika Tuhan menjamah hati mereka, mereka dapat Tuhan merasakan ketenangan daripada Tuhan, mendapatkan jalan keluar. Juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk seluruh keadaan, baik Tuhan pemerintahan, baik juga keadaan-keadaan Tuhan di sekeliling kami. Semua orang-orang yang bertanggung jawab, kami berdoa supaya mereka semua juga diberikan damai sejahtera Tuhan, sehingga mereka dapat menolong kami, menuntun kami melewati hari-hari minggu ke depan ini dengan baik. Kami nyatakan Tuhan bahwa hari-hari kesulitan ini akan segera berakhir dan Tuhan Yesus sebagaimana janji Tuhan akan melawat seluruh dunia sehingga semua orang mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami sudah berdoakan 3 topik doa yang luar biasa sudah Tuhan taruhkan kepada hati kami, kepada hati adik-adik, sehingga Tuhan kami bukan hanya hari ini berdoa, tapi kami mau terus-terusan mengerjakan doa ini setiap hari, bahkan di kegiatan-kegiatan kami di rumah. Kalau kami punya waktu, kiranya Tuhan Engkau gerakkan hati adik-adik semuanya bersama dengan papa mama berdoa dengan sungguh-sungguh. Haleluya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke, nah topik doanya cuma 3 aja hari ini. Nah tapi Kak Karen yakin di keseharian adik-adik juga dapat berdoa dengan mungkin lebih panjang ya daripada tadi Kak Karen berdoa. Karena kan adik-adik keren-keren semua, apalagi suka berdoa. Nah yang terakhir sebelum Kak Karen tutup, Kak Karen mau tantang adik-adik. Nah kan adik-adik sering nih, kan sekarang sama ini di rumah. Mungkin ngerjain PR, gak bisa main ke rumah dan yang lain-lain. Nah Kak Karen ada satu yang kegiatan tantangan yang seru banget nih, yaitu adalah Kak Karen tantang untuk berdoa. Nah Kak Karen juga tantang buat papa mama, bisa gak membantu adik-adiknya untuk sama-sama berdoa dengan satu topik doa, yaitu mendoakan apa ya? Mendoakan 2, yaitu pemerintahan dan juga tenaga-tenaga medis yang ada di seluruh dunia ini, bahkan terutama di Indonesia. Nah, supaya mereka dapat bekerja dengan baik selama masa-masa krisis di adanya virus corona ini. Nah, Kak Karen tantang adik-adik, bisa nggak berdoa? Bukan cuma sekedar berdoa panjang, tapi juga berdoanya harus tegas, semangat, suaranya jelas. Bahkan habis itu supaya Tuhan Yesus bisa dengan baik mendengar doa-doa adik-adik. Nah kata-katanya juga harus yang bagus seperti itu. Nah kita berdoa, Kak Karen mau adik-adik semua dapat dengan sungguh-sungguh. Nah selain berdoanya juga divideoin sama papa mama. Nanti videonya bisa dikirim deh ke nomor nanti yang Kak Karen tulis ya, ada di bawah ini. Nah
Kalau nanti udah dikirim via WA, nanti kita akan pilih loh siapa yang paling bagus. Nah minggu depan kita akan tampilin supaya semua orang yang nonton YouTube ini bisa lihat, wow ada anak sekolah minggu yang keren banget bisa berdoa. Bisa berdoanya semangat ya kan, kata-katanya keren banget. Dan papa mamanya juga pasti papa mama yang bisa menolong adik-adik untuk berdoa. Nah karena itu Kak Karen ajak semua daripada kita bukan cuma hari ini beribadah, tapi tetap menjalankan ibadah-ibadah kita di rumah. Oke, segitu dulu ya daripada sesi doa kita hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik yuk kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Yuk angkat tangan adik-adik, kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah memuji menyembah-Mu, sudah belajar firman Tuhan, bahkan kami sudah berdoa. Kiranya setiap doa kami Tuhan jawab. Sebentar Tuhan, kami mau selesai ibadah hari ini walaupun di rumah, namun kami ingin menerima berkat daripada Tuhan. Yuk adik-adik angkat tangan adik-adik, amini apa firman Tuhan katakan. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir dengan apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita semuanya dalam Kristus Yesus. Sehingga kita dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Maka anugerah daripada Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, pertolongan, kekuatan daripada Roh Kudus yang membuat kami semua anak-anak sekolah minggu GKI Jabodetabek bangkit, semangat tidak menyerah, dijadikanlah mulai hari ini esok kekal sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita semuanya, kesayangannya Tuhan, anak-anak Tuhan. Yang percaya itu 3 kali sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. God bless you adik-adik. Makasih buat yang sudah menyaksikan dengan sungguh-sungguh. Abang Anggi berdoa, berkatnya melimpah. Tuhan Yesus memberkati. See you next week. God bless you.